Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alba, salam sehat untuk kita semua. Senang bisa berjumpa pada podcast perdana UKM Al-Banjari bersama saya Alia. Di podcast kali ini kita akan belajar bersama tentang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja, khususnya untuk remaja putri, bersama dengan narasumber yang memiliki segudang pengalaman yang insya Allah akan ditularkan untuk kita semua. Beliau adalah Dr. Sofati, SPOG. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dokter. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat, senang. Dokter, sebelumnya boleh disampaikan kepada kita siapa sih itu Dr. Sofati? Oh iya, saya dokter spesialis kandungan dan kebidanan ya. Jadi dokter umum yang mengambil pendidikan lagi untuk sekolah spesialis kandungan dan kebidanan. Kira-kira kalau dokter umum itu kan sekitar 6 tahun pendidikan. Nah kalau spesialis tuh 4 tahun pendidikan lagi. Jadi total 10 tahun pendidikan untuk menjadi dokter SPOG. Nah, di sini spesialis obstetri dan ginekologi sendiri itu adalah dokter yang khusus menangani mengenai kebidanan dan kandungan, kesehatan reproduksi wanita mulai dari menarche atau mulai dari haid menstruasi awal sampai menopause. Jadi lengkap banget tentang reproduksi wanita gitu. Keren sekali. Kemudian untuk gelar SPOG sendiri dokter, boleh disampaikan kepada kami lagi, apa sih itu gelar SPOG dokter? Iya, jadi SPOG kan spesialis obstetri dan ginekologi. Kalau istilah dalam bahasa Indonesianya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Nah kalau kebidanan itu memang menangani terutama yang berkaitan dengan kehamilan, mulai dari persiapan hamil, kehamilan sampai selesai masa nifas. Sedangkan untuk kandungan sendiri cakupannya luas, mulai semua tentang reproduksi wanita. Jadi mulai dari menarche atau menstruasi pertama biasanya di usia 10-12 tahun sampai remaja, kemudian sampai persiapan kehamilan, sampai gangguan-gangguan perdarahan, keputihan, haid, gangguan menstruasi. Kemudian sampai perimenopause maupun menopause atau ketika seorang wanita tuh sudah selesai haid. Jadi memang semua yang berkaitan dengan reproduksi kesehatan wanita gitu. Iya, berarti dari gelar dokter sendiri ini tidak jauh dari kesehatan reproduksi ya dokter. Ya. Nah, banyak dari sahabat Alba di sini yang usianya masih remaja dokter. Nah, sebetulnya perlu tidak ya dok untuk kami remaja itu belajar tentang kesehatan reproduksi? Oh iya, perlu banget. Ini untuk pengetahuan tuh penting banget. Makanya kenapa kemarin saya diundang ke podcast ini ya. Jadi saya senang banget nih karena bisa menyumbang pengetahuan untuk kesehatan reproduksi terutama bagi remaja ya. Ini cocok sekali untuk pondok pesantren di mana di sini siswanya adalah mulai dari usia SMP, SMA, bahkan SD ya udah mulai ada. Dan ini penting banget untuk kesehatan reproduksi bagi remaja, cocok banget. Dan saya senang banget di sini di Alba Media Center ini bisa menyumbang atau sharing pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi wanita karena penting banget, terutama pada remaja memang penting banget mengetahui, paling nggak untuk edukasi pentingnya kelainan-kelainan atau hal-hal yang berkaitan untuk menunjang kesehatan reproduksi remaja itu sendiri begitu. Kemudian untuk remaja putri sendiri, apa yang dialami ketika menginjak usia pubertas, dokter? Ya, jadi untuk menstruasi pertama itu sebenarnya fungsi reproduksi seorang wanita itu sudah mulai berfungsi ya. Ketika dia menstruasi, dia sudah terjadi ovulasi atau sel telur itu dilepas, otomatis sudah bisa terjadi kehamilan. Di sini fungsi reproduksinya itu sudah mulai matang. Namun secara psikologis memang masih remaja, jadi belum belum masih peralihan antara anak-anak ke usia dewasa. Makanya disebut sebagai usia puberitas atau remaja itu sendiri. Nah, itu dimulai dari usia 12 sampai biasanya di usia 10 sampai 12 tahun mulai terjadi menstruasi pertama.
Nah, ketika seorang wanita sudah menstruasi harus tahu sadar benar bahwa kesehatan reproduksi ini sudah berfungsi, jadi harus dijaga benar-benar gitu. Mulai dari kesehatan sendiri, efek kedepannya gimana kalau misalnya nggak dijaga gitu. Jadi memang dari awal, dari usia 10 sampai 12 itu ketika menstruasi awal tuh sudah sebaiknya dikasih tahu ini sudah mulai menstruasi, fungsi reproduksinya sudah berfungsi, makanya harus dijaga. Nah, psikisnya kan nanti akan mengikuti ya untuk tahap-tahap kehidupan di remaja itu sendiri. Berarti kaitannya usia remaja yang 12 tahun sudah mulai menstruasi, makanya kita perlu banget gitu belajar tentang pengetahuan kesehatan reproduksi remaja itu sendiri ya. Penting banget. Gitu. Kemudian untuk minum tablet penambah darah dokter, ini banyak sekali dari sahabat Alba, khususnya remaja putri itu dia bingung sebenarnya meminum tablet penambah darah itu penting atau enggak ya Mbak ngoten. Lalu mereka takut karena terdapat tablet penambah darah itu yang membuat salah satu efek sampingnya mual. Nah, banyak dari mereka yang tidak meminumnya dokter. Sebenarnya itu penting napa mboten nggih? Jadi ini membahas mengenai tablet tambah darah untuk remaja putri ya. Iya. Ya, kita seperti yang kita tahu ini terkait dengan kasus stunting di negara kita atau anak yang lahir kerdil ya di usia kurang dari 2 tahun dia udah ada kekurangan gizi yang kronis. Nah, ini kaitannya dengan kondisi tersebut karena di Indonesia pada kenyataannya itu masih 10 besar untuk kasus terjadinya stunting. Peringkatnya tuh lebih tinggi daripada negara-negara yang Afrika gitu, yang negara miskin. Di Indonesia tuh masih tinggi, nggak pandang sisi ekonomi, dari segala sisi ekonomi rendah menengah itu ada kasus stunting ditemukan. Nah, ini untuk dari pemerintah memang pencegahan dini itu mulai dari remaja putri. Kenapa? Karena remaja putri itu nanti akan menjadi seorang ibu yang nanti akan melahirkan dan mengandung. Nah, ini dicegah dari awal, pemenuhan nutrisi atau mikronutrien, kebutuhan gizi dari awal sejak usia remaja. Nah, tablet tambah darah ini kan untuk mencegah anemia. Penyebab dari stunting salah satunya adalah anemia yang kronis. Jadi kekurangan hemoglobin atau HB itu kurang dari 11 sudah berlangsung lama. Nah, itu nanti takutnya ketika dia udah usia untuk pernikahan dengan kondisi gizi yang tidak terpenuhi, kemudian dia hamil, takutnya kehamilannya itu juga akan mempengaruhi kurangnya nutrisi tersebut akan mempengaruhi dari produk kehamilannya itu. Padahal kita tahu untuk mencegah stunting itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari pembuahan, bukan ketika bayi itu lahir. Dari pembuahan, ketika sudah terjadi pembuahan itu sudah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari calon bayi tersebut begitu. Jadi untuk mencegah anemia kronis, kondisi anemi, maka perlu banget untuk diberikan tablet tambah darah. Wah, berarti sangat penting ya sebenarnya ya dok. Mungkin setelah melihat podcast ini nanti sahabat Alba bisa semangat untuk minum tablet penambah darah lagi. Iya. Memang efeknya mual, makanya kita kadang-kadang diberikan pas malam pas mau tidur kalau nggak mau, karena kalau pagi kan kadang-kadang untuk seharian jadi mual, kalau malam harapannya ketika sudah minum tidur tidak terjadi gejala mual, atau harus makan dulu biar lambungnya nggak terlalu kosong baru konsumsi gitu. Baik, terima kasih untuk informasi mengenai tablet penambah darah dokter. Lalu permasalahan saat ini yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja itu napa mawon gitu? Ya, jadi yang paling sering itu infeksi atau keputihan yang paling sering banget dikeluhkan. Ini saya angkat yang pertama keputihan, yang kedua gangguan menstruasi. Kenapa? Karena memang ini sering banget kondisi ini dikeluhkan pada pasien-pasien usia remaja. Jadi nggak jarang di praktek datang remaja dengan ibunya keluhannya yang pertama keputihan, yang kedua adalah gangguan siklus menstruasi. Nah, saya akan bahas mengenai keputihan dulu nih. Keputihan itu kan suatu tanda atau gejala yang dia tuh bisa normal atau bisa patologis. Patologis tuh kelainan.
Kalau keputihan yang normal itu keputihan dia yang warnanya itu putih jernih, tidak berbau. Kemudian tidak nyeri. Tapi kalau sudah berubah warna, misal warnanya jadi kuning atau abu-abu terus disertai bau busuk, bau amis atau disertai dengan rasa gatal dan nyeri itu udah harus diobati, jangan ditunda-tunda. Nah, pencegahannya gimana, Dok, biar enggak keputihan patologis nih? Nah, yang pertama tetap jaga kebersihan. Harus jaga kebersihan. Jadi mungkin ketika selesai buang air kecil atau selesai buang air besar harus dibersihkan dengan tisu yang kering, dengan handuk yang bersih yang kering. Setelah itu memakai celana dalam yang tidak terlalu ketat, kemudian yang bahannya katun yang menyerap keringat gitu. Terus menghindari memakai kalau sabun-sabun pembersih itu memang tidak merekomendasikan ya, karena dia nanti akan justru membunuh flora normal di situ yang mengakibatkan ketidakseimbangan pH. Jadi kuman yang harusnya dia menetralkan di situ jadi ikut terbunuh, akhirnya menjadi gampang terinfeksi gitu. Nah, itu untuk pencegahan keputihan itu sendiri ya. Lalu untuk yang gangguan haid ya. Iya. Jadi gangguan haid itu termasuk gejala efek dari ketidakseimbangan dari hormon. Penyebabnya itu macam-macam. Yang pertama adalah lifestyle yang nggak sehat ya. Jadi di sini harus pola hidup sehat. Di Pondok Pesantren Al-Banjari itu harus menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama apa? Olahraga. Harus paling nggak seminggu 3 kali. Senam bersama atau jogging aja seminggu cuman 15 atau 20 menit aja cukup sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, makan yang bergizi, dalam arti di sini jangan dibanyakin yang manis-manis atau yang kalori ya, perbanyak sayur-sayuran, lauk itu bagus. Kemudian yang ketiga, manajemen stres yang baik. Jadi tetap dimanapun, nggak cuman seorang remaja ya, ini semua umur tuh pasti terpapar oleh masalah semua orang. Nah, sebagai seseorang tuh harus memanage stres tuh dengan baik. Pasti masalah itu selalu ada, tapi kita harus memanage dengan baik sehingga paparan atau stresor dari luar tuh nggak mempengaruhi kualitas hidup kita. Memang agak sulit, tapi itu kita harus bisa memanage stres yang baik. Nah, kemudian yang keempat memang pada usia sampai 18 tahun kadang-kadang memang terjadi hormon tuh belum seimbang, nggak apa-apa. Pencegahannya yaitu tadi dengan modifikasi lifestyle, olahraga teratur, diet sehat, kemudian manajemen stres yang baik. Iya. Wah, jadi seringkali kita temui di lapangan ya, Dok, dua keluhan tersebut, yaitu keputihan dan siklus haid yang tidak teratur. Untuk keputihan sendiri tadi pencegahannya salah satunya yaitu rajin membersihkan diri dan juga tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat ya, Dok ya. Iya, rutin ganti minimal 2 kali ganti pakaian dalam sehari gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu gangguan haid. Nah, satu cara pencegahannya dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat tadinya. Olahraga, diet sehat, sama manajemen stres yang baik. Ya, karena memang sampai usia 18 tahun tuh hormonal tuh belum teratur tuh masih wajar. Nah, pencegahannya itu gitu. Itu termasuk solusinya ya, Dok ya, agar permasalahan tidak muncul pada usia remaja. Dari berbagai bahasan tadi, Dokter, bagaimana saran dari dokter untuk remaja putri agar lebih memperhatikan dirinya sendiri dan bisa menjaga kesehatan reproduksinya? Iya, jadi mulai dari awal ya, karena fungsi reproduksi itu sudah berfungsi sebagaimana wanita dewasa, maksudnya dalam hal itu bisa terjadi kehamilan, ya tetap kita harus menjaga diri sebagai seorang remaja putri, harus menjaga diri, memperkuat iman dan takwa, jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Insya Allah kalau di Al-Banjari kan ini bisa ya, maksudnya sesuai dengan kaidah agama kita gitu. Nah, ini bagi remaja-remaja yang di luar juga penting banget, seharusnya memang dengan peningkatan iman dan takwa, menjaga diri, jadi
untuk hubungan-hubungan yang di luar batas nilai keagama, larangan yang dilarang oleh agama itu dihindari. Karena apa? Mungkin kalau di Al-Banjar itu sudah ada maksudnya sudah ada pagar-pagar atau rambu-rambunya. Tapi ini sih saya sedikit menyinggung kehidupan di luar pondok ya, karena banyak sekali dengan pergaulan bebas dan lain-lain itu bisa memicu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau hubungan yang di luar pernikahan yang dilarang oleh agama kita. Itu efeknya nggak cuman masalah kehamilan di luar pernikahan, tapi efeknya bisa sampai penyakit menular seksual, kemudian bisa sampai terjadinya infeksi kronis yang menyebabkan atau hubungan seksual yang terlalu dini pada usia masih remaja itu bisa memicu terjadinya keganasan mulut rahim, itu bahkan bisa sampai seperti itu. Belum lagi kalau terjadi kehamilan di usia dini, nah itu bisa terjadi risiko tinggi buat ibunya maupun buat janinnya. Buat ibunya itu bisa memicu hipertensi yang menyebabkan keracunan kehamilan atau preeklamsia. Bagi bayinya bisa memicu persalinan prematur. Nah ini dari awal harus dicegah, jangan sampai ke arah sana, yaitu dengan apa? Peningkatan iman dan takwa, menikah di usia yang seharusnya, yaitu lebih dari 21 tahun. Itu harus dari awal ditekankan di situ. Nah, untuk keluhan lain seperti tadi keputihan, ya tetap yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kemudian gangguan siklus menstruasi, ya itu juga sering terjadi. Nah, makanya 3 poin untuk gangguan siklus menstruasi itu: modifikasi gaya hidup sehat, diet sehat, dan yang terakhir adalah tadi apa? Manajemen stres yang baik. Oke. Wah, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan dokter. Kemudian untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan di usia remaja, tadinya dokter pesannya yaitu untuk menghindari menikah di usia dini, lalu dapat menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan tentunya menambah pengetahuan melalui belajar tentang kesehatan reproduksi. Iya, ini sharing ilmu gini bagus. Kalau bisa rutin, maksudnya dari internal pondok pesantren itu dibikin jadwal aja, jadi biar rata pengetahuannya gitu. Ya, alhamdulillah banyak sekali pengetahuan baru yang kita peroleh hari ini, khususnya untuk pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja, khususnya untuk putri ya, Dok. Terima kasih Dokter Sofati. Sama-sama Mbak Alia. Telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama sahabat Alba. Insya Allah semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Amin. Terima kasih Dokter. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi? Saya di sini yang pertama senang dan bangga dengan program dari Alba Media Center dari Pondok Pesantren Al-Banjari ini, karena bagus banget konsepnya. Kemudian yang kedua, harapan saya ini diteruskan, ya selain dipublikasikan mungkin di sosmed ya, tapi diteruskan secara langsung dari pengurus mungkin ke remaja-remaja itu, mungkin di jadwal rutin ada penyuluhan atau edukasi ke masing-masing remaja itu, mungkin dibagi berapa kelompok. Itu bagus banget ya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi remaja gitu. Terima kasih atas dukungannya Dokter. Semoga kami bisa melanjutkan program ini dan dapat berbagi ilmu di kesempatan berikutnya. Tak terasa kita sudah di penghujung podcast teman-teman. Sampai jumpa lagi di sharing kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.